Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Form. Pertama-tama sebelum teman-teman membuat soal menggunakan Google Form, pastikan teman-teman sudah menyiapkan soalnya, kemudian masuk ke Google Drive. Nah, setelah teman-teman masuk ke Google Drive, lalu langkah yang pertama adalah membuat folder khusus untuk pembuatan soal ini, karena nanti akan memudahkan teman-teman dalam mencari soal, termasuk dalam mencari data atau rekapitulasi Google Form yang sudah dibuat. Contoh folder yang saya buat adalah soal latihan Google Form. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman membuka folder soal yang tadi. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman mulai membuat soal dengan cara mengklik New, kemudian Google Form, lalu pilih soal menggunakan template atau soal yang baru. Untuk saat ini kita coba yang soal yang baru agar nanti mudah memodifikasi kebutuhan soal yang kita inginkan. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita mau membuat soal menggunakan Google Form. Pertama, tulis dulu judulnya, misalkan soal latihan, lalu kemudian yang sebelah atas agar diklik agar nanti memudahkan teman-teman dalam mencari file ini. Kemudian di bawahnya bisa dituliskan deskripsi dari soal yang kita buat, misalkan siswa membaca handout terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal, atau bisa berisi aturan-aturan panduan sebelum soal dikerjakan, atau bisa tambah juga dengan misalkan siswa membaca bismillah sebelum memulai mengerjakan soal. Jadi di deskripsi ini bisa berisi aturan-aturan atau catatan penting sebelum siswa mengerjakan soal. Kemudian setelah itu masuk ke pembuatan soal. Yang pertama, kita bisa pilih dulu model soal yang kita akan buat, seperti misalkan short answer atau jawaban singkat, bisa berisi seperti nama lengkap siswa. Nah, jika sudah menentukan soal dan jenis soalnya, kemudian teman-teman bisa perhatikan di paling bawah itu ada tombol kotak kertas 2, itu fungsinya untuk menduplikat dari soal tadi. Kemudian ada tombol tambah sampah, fungsinya untuk membuang soal yang tadi baru dibuat. Kemudian di sampingnya ada tombol required, artinya tombol tersebut berfungsi untuk agar siswa mengerjakan soal tersebut, tidak boleh ada soal yang kosong. Nah, di sampingnya ada tombol titik 3 untuk menambahkan deskripsi dari soal yang kita baru buat, agar bisa lebih menjelaskan apa yang kita inginkan dari soal tersebut. Oke teman-teman, jika sudah, lanjut ke pembuatan soal berikutnya dengan cara mengklik tombol tanda plus di atas. Kemudian nanti tinggal dipilih jenis soal terlebih dahulu mau seperti apa. Yang kedua saya contohkan paragraf, artinya siswa bisa mengisi soal dengan kalimat yang lebih panjang. Misalkan contoh pertanyaannya adalah alamat tempat tinggal siswa. Model contoh seperti ini bisa juga seperti soal uraian. Dan jangan lupa teman-teman memberikan tanda required dan menambahkan deskripsi untuk soal tersebut agar lebih memperjelas apa yang diinginkan oleh soal. Nah, jika teman-teman sudah membuat soal, pastikan dicek dulu dari narasinya apakah sudah sesuai apa belum. Jika sudah, nanti kita bisa cek dengan mengklik tombol tanda mata di atas untuk melihat hasil dari soal yang sudah kita buat. Nah, nanti di sini akan ada catatan warna merah untuk menginformasikan bahwa responden belum mengisi soal tadi. Lanjut untuk membuat soal yang ketiga dengan cara mengklik tombol plus tepat di bawah soal yang sudah dibuat. Kemudian nanti kita bikin sesuai dengan jenis soal yang kita inginkan, misalkan di sini multiple choice atau pilihan majemuk. Sekali lagi akan memudahkan teman-teman kalau soal sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, di soal multiple choice ini bisa diisi seperti misalkan apakah jenis profesi di bawah ini.
Lalu bisa disisipkan gambar dengan file yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Seperti contohnya saya di sini adalah gambar polisi. Maka nanti akan ada proses uploading, kemudian nanti akan terlihat gambarnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal dikecilkan saja sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Tidak usah terlalu besar karena nanti kemungkinan siswa akan menggunakan atau mengerjakan soal menggunakan HP dan lain sebagainya. Nah, jika sudah membuat soal dengan sisipan gambar, saatnya kita memberikan pilihan jawaban A, B, C, D, E atau A, B, C, D seperti urutan yang di atas. Misalkan satpam, kemudian polisi, lalu juru masak, dan petugas kebersihan. Ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan alternatif jawaban. Jika mau 5 pilihan jawaban, maka teman-teman bisa menambahkan add option di bawahnya. Nah, jika Google Form ini mau dijadikan sebagai kuis atau soal latihan, maka ada settingan yang harus dilakukan. Nah, contoh di sini jika teman-teman membutuhkan email semua responden, maka tinggal di checklist bagian collect email addresses, kemudian di require sign in, ada limit to one response. Ini artinya jika di checklist maka responden hanya bisa mengisi 1 kali. Kemudian responden berarti responden bisa jika di checklist mengedit setelah submit atau melihat see summary chart and text responses. Ini berarti bisa melihat tabel dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh responden. Kemudian di bagian presentation di sini ada show progress bar. Ini maksudnya agar responden bisa melihat sudah sejauh mana ia mengerjakan soal. Kemudian ada shuffle question order. Ini berarti soal bisa diacak urutannya ya. Kemudian di sini bisa menunjukkan link yang akan diberikan kepada responden lain. Di sini kemudian ada tulisan confirmation message. Ini maksudnya ada pesan ketika responden sudah mensubmit atau dikatakan atau dinyatakan dia sudah selesai mengerjakan soal, maka akan tertulis terima kasih data Anda sudah kami rekam. Nah, inilah bagian yang paling penting dari Google Form ini. Saat nanti teman-teman mau membuat Google Form ini menjadi sebuah kuis, maka harus mencek atau mengaktifkan tombol ini atau make this a quiz agar nanti bisa kita atur berapa poin tiap-tiap masing item dan bisa menentukan kunci jawaban dari masing-masing soal. Kemudian di sini ada pengaturan apakah hasil dari pengerjaan soal akan dirilis saat itu juga atau nanti menunggu setelah semuanya terekap oleh gurunya, begitu. Kemudian di link bawah ada responden bisa melihat jawaban yang salah, kemudian bisa juga melihat jawaban yang benar dan lanjut melihat poin dari masing-masing soal. Nah, pastikan semuanya sudah dicek. Nah, jika sudah, maka lari lagi ke soal yang paling bawah. Di situ akan ada perubahan, ada tambahan answer key. Di sini teman-teman bisa mengatur berapa jumlah poin per item soal. Contoh di sini saya menggunakan item soal nilainya 5. Kemudian di sini juga teman-teman bisa menentukan jawaban dari soal tadi, misalkan polisi, lalu klik done. Ini contohnya dari hasil yang sudah kita buat. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya dengan cara mengklik terlebih dahulu soal di atasnya lalu mengklik tombol plus. Kita masih sama di jenis soal multiple choice. Kita bisa kasih contoh di sini, misalkan gambar profesi juru masak adalah titik-titik. Kemudian di bawahnya ditambahkan pilihan, misalkan A, itu nanti kalian bisa sisipkan gambar di situ. Kemudian arahkan ke file yang kita simpan, lalu klik open, nanti akan muncul gambar yang kita pilih tadi. Kemudian di bagian B kita juga bisa pilih gambar berikutnya dengan cara mengarahkan file yang kita simpan
Nah, jika sudah, jangan lupa untuk menentukan skor dan menentukan kunci jawaban. Misalkan di sini saya menentukan jawabannya adalah option 3 atau jawaban yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa nanti teman-teman bisa menambahkan poin di atasnya. Poin item ini, item soalnya berapa, misalkan saya isi 5, kemudian pilih done. Nanti disitu akan terlihat jawaban dari soal yang kita buat. Jangan lupa untuk mengklik tombol required agar soal tersebut harus diisi. Kemudian kita lihat dulu previewnya dengan cara mengklik tombol mata ini. Nah, inilah tampilan yang nanti anak-anak akan mengerjakannya. Seperti ini tampilan option-option yang berupa gambar. Jika sudah, kita coba lagi untuk membuat soal berikutnya dengan jenis soal yang berbeda. Dengan cara mengklik field yang terakhir, lalu menambahkan tanda plus. Nah, di soal model checkbox itu anak-anak bisa kita atur berapa jawaban yang kita inginkan. Contohnya di sini misalkan apakah yang Anda rasakan hari ini? Nanti anak-anak bisa memilih beberapa jawaban lebih dari satu. Contohnya misalkan di sini senang, kemudian ada juga sedih, atau ada juga bingung. Nanti kalau sudah, pilihannya silahkan boleh ditambahkan. Dan jangan lupa kita bisa juga menambahkan answer key-nya di sini karena dijawab dianggap benar semua, maka boleh di checklist. Kemudian kita bisa setting poinnya misalkan 5 dan klik done. Kemudian jangan lupa di tombol required agar harus diisi soal tersebut. Kita bisa lihat contohnya atau previewnya. Ini contoh soal yang sudah kita buat. Jadi anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, jika sudah, kita lanjut ke pembuatan jenis soal berikutnya, yaitu drop down. Dengan cara kita mengklik tombol tanda plus, lalu memilih jenis soalnya, yaitu drop down. Ini maksudnya adalah kita memberikan jawaban dengan pilihan yang sudah kita buat dan menurun ke bawah. Contoh misalkan di sini, contoh soalnya adalah kelas. Di bawahnya nanti kita bisa isi misalkan kelas 1A, 1B, 1C dan seterusnya. Saya contoh di sini nanti contoh soal yang lainnya. Misalkan di sini kelas 7A, 7B, 7C atau kelas yang lainnya, tergantung dari kebutuhan yang kita inginkan. Nah, jika sudah, jangan lupa juga teman-teman nanti menekan tombol required. Kemudian kita coba lihat bagaimana tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari soal yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke pembuatan soal jenis berikutnya, yaitu file upload. Ini berarti maksudnya responden harus mengirimkan berkas atau file, jenis file yang harus dikirimkan melalui Google Drive. Fungsinya bisa bermacam-macam agar responden bisa mengirimkan file atau dokumen yang kita inginkan. Misalkan dalam bentuk form pendaftaran lomba, ataupun pada saat kegiatan KBM agar anak-anak bisa mengumpulkan dokumen yang kita inginkan. Contoh di sini misalkan bentuk pertanyaannya, lampirkan bukti diri sedang belajar di rumah. Nah, nanti di sini bisa kita pilih jenis dokumen apa yang diperkenankan untuk dikirim. Misalkan ada PDF, ada video atau gambar. Kemudian kita bisa atur juga berapa jumlah file yang boleh dikirim. Artinya tidak boleh melebihi dari yang kita tentukan, termasuk dari file
ukurannya. Kemudian di sini kita juga bisa atur berapa poin dari soal yang sudah kita buat ini. Contoh saya tadi 10. Nah, kalau sudah, nanti kita lihat tampilan dari soal yang tadi. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh yang nanti bisa dilihat atau dilakukan oleh siswa. Nanti akan diarahkan pada file gambar atau dokumen yang tersedia. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu pembuatan soal dengan jenis linear scale. Ini biasanya berbentuk polling. Contoh soalnya adalah seperti yang dicontohkan seperti ini. Bagaimana pemahaman Anda setelah mengikuti pelatihan ini? Nanti ini akan berisi skala, misalkan skala 1 sampai 10. Cuman saya setting di sini 1 sampai 5 saja. Jangan lupa juga untuk menuliskan informasi skala 1 atau skala yang paling rendah, kemudian skala yang paling tinggi. Misalkan 1 kurang paham, yang paling tinggi adalah sangat paham. Jangan lupa juga berikan poin dari nilai dari soal ini, lalu tambahkan required, dan nanti kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari soal yang sudah kita buat. Bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita coba ke model pertanyaan yang lain seperti multiple choice grid. Ini hampir sama bentuknya polling, cuman mungkin kita bisa menyisipkan beberapa pertanyaan dalam satu kotak. Misalkan contohnya adalah, kebaikan apa yang sudah Anda lakukan hari ini? Nah, nanti kita bisa berikan beberapa pilihan jawabannya, antara misalkan membantu orang tua, kemudian menyapu halaman, atau misalkan mengelap kaca, atau misalkan mengepel. Nah, nanti di barisan kolomnya kita bisa isikan di situ misalkan ya atau tidak. Jangan lupa diberikan poin masing-masing jawaban ini, misalkan ada yang 2, ada yang 3, atau ada yang 4, sesuai dengan kerumitan dari soal yang kita buat. Nah, ini adalah tampilan dari soal yang sudah kita buat tadi. Cukup mudah ya. Nanti teman-teman tinggal memodifikasi sesuai dengan kebutuhan jenis pertanyaan yang diinginkan, sesuai materi yang dibutuhkan, sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, yaitu model soal checkbox grid. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang tadi, multiple choice grid, cuman bedanya ini bentuknya pilihannya kotak-kotak ya. Contohnya adalah bagaimana penampilan presentasi IPA dari masing-masing kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok atau masing-masing responden bisa memberikan penilaian terhadap penampilan presentasi IPA tadi. Contoh misalkan barisan pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti misalkan di kolomnya itu misalkan kita beri penilaian yang mulai yang paling rendah seperti misalkan kurang, kemudian biasa, kemudian ada yang terakhir misalkan, atau jangan biasa ya, mungkin baik, yang ini sangat baik. Nah, kalau sudah, jangan lupa memberikan answer key-nya
untuk penilaian masing-masing kelompok kita misalkan kasih 5 poin semua, lalu klik done. Lalu jangan lupa memberikan tanda required untuk masing-masing barisan tersebut. Nah, bagaimana tampilannya? Ini adalah tampilan dari yang soal kita sudah buat tadi. Jadi anak-anak harus mengisi atau menilai performance atau penampilan dari masing-masing kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu kita bikin soal dengan model date atau tanggal. Jadi kita ingin mengetahui atau memberikan soal kapan misalkan data tersebut dimasukkan, atau misalkan kapan responden sudah melakukan absen misalkan. Contohnya di situ, atau pendaftaran ya. Contohnya misalkan di situ nanti kita bisa tambahkan juga dengan waktu. Di situ misalkan waktunya jam berapa, kita tambahkan di situ model jenis soal yang time. Nanti di situ juga jangan lupa teman-teman menambahkan atau menekan tombol required. Kemudian kita lihat contohnya atau hasilnya dari soal yang sudah kita buat. Contoh misalkan di situ tanggal pendaftaran dari mulai bulan ya, kemudian hari dan tahun. Sedangkan kalau di waktu pendaftaran dari mulai jam dan menit. Lalu kita bisa atur kapan waktunya, apakah pagi atau siang. Nah, teman-teman, itulah cara pembuatan soal melalui Google Form berdasarkan jenis soal yang kita inginkan. Kemudian jika misalkan ada kotak yang ingin kita pindahkan ke atas, maka sebetulnya caranya mudah dengan cara mendrag atau mengklik agak lama lalu menggeserkan kotak tersebut ke atas. Ini adalah cara yang paling mudah ketika teman-teman mau menggeser urutan kotak yang diinginkan. Kemudian jika misalkan teman-teman ingin menambahkan kotak lain di tengah-tengah, maka sebenarnya gampang, tinggal menambahkan tombol plus lalu menambahkan jenis soal yang diinginkan. Atau sebaliknya, jika teman-teman ada yang dirasakan ada pertanyaan yang ingin dibuang, maka sebetulnya mudah dengan cara mengklik tombol delete. Maka kotak yang tadi ditekan tombol delete-nya akan terhapus. Nah, demikianlah contoh pembuatan soal. Nanti kita akan coba lihat pengaturan selanjutnya, seperti misalkan di customize theme. Di sini ada pengaturan berbagai macam penampilan agar tampilannya semakin lebih menarik. Contohnya kita ingin menambahkan gambar di atas judul soal agar lebih mengidentifikasi jenis soal yang kita buat. Caranya bisa dengan cara memilih beberapa gambar yang sudah tersedia di sini, atau dengan cara misalkan upload ya, tinggal klik insert, kemudian nanti akan tampil tampilannya seperti ini. Kemudian nanti di bawahnya kita juga bisa memilih warna temnya. Warna tem itu yang seperti garis yang saya contohkan ini, bisa beberapa warna, bisa juga dengan warna yang sudah tersedia, atau kita bisa mencari pilihan warna lain termasuk dengan background colornya. Di bawahnya kita pun bisa memberikan tampilan font yang kita inginkan, misalkan ini, atau kita ingin coba ke tampilan seperti biasa. Nah, teman-teman, inilah tampilan akhir dari soal yang sudah kita buat. Sekali lagi, sebelum teman-teman men-share atau membagikan link ini kepada anak-anak, pastikan dahulu semuanya sudah siap, dari mulai narasinya, kemudian settingannya. Nah, jika sudah, maka teman-teman tinggal mengklik tombol send yang tadi di atas. Kemudian ada beberapa tampilan pilihan di sini. Yang pertama, apakah teman-teman mau mengumpulkan semua email dari
para responden. Kemudian inilah yang harus nanti dibagikan kepada anak-anak. Ada link yang harus dibagikan kepada anak-anak, dan agar tidak panjang linknya, maka bisa digunakan shorten URL. Kemudian bisa tinggal di copy URL-nya atau linknya. Kalau sudah, tinggal di share deh melalui WhatsApp grup kelas kita masing-masing ya. Nah teman-teman, inilah tampilan akhir ketika kita sudah membagikan link tersebut melalui WhatsApp, grup WhatsApp kelas kita. Kemudian nanti responden mengklik, tinggal masuk ke tampilan seperti ini, lalu diisi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh soal. Baik teman-teman, demikianlah cara pembuatan soal menggunakan Google Form. Selanjutnya ikuti terus ya tentang bagaimana cara mengolah data hasil dari pengerjaan Google Form oleh anak-anak pada part 2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.